Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk cerita kali ini masih menceritakan perjalanan si Arya ya, dan sudah sampai di episode ke-16. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan cuplikan alur ceritanya supaya bisa membedakan antara video satu dengan video yang lain, supaya tidak dianggap konten berulang. Jadi jika teman-teman terganggu ya dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan volume handphone teman-teman. Arya terlelap dalam tidurnya hingga pagi menjelang. Arya segera berangkat kuliah, dan kesehariannya fokus pada kuliah dengan melupakan semua terlebih dahulu. Beberapa hari dalam kesendirian, Arya mendapat kabar bahwa ibunya akan tinggal bersama tantenya Ratna dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan. Karena selain tante Ratna sakit, tantenya juga takut tinggal sendirian karena suaminya sedang dalam tugas dari perusahaan yang harus membuat Om Andra berangkat ke negeri tirai bambu. Sedangkan ayahnya, dia sedang dalam perjalanan dinas luar kota hingga beberapa bulan ke depan. Lengkaplah sudah, kini Arya juga harus fokus dengan kuliahnya terlebih dahulu sebelum mulai mengungkap teka-teki mengenai ayahnya. Tak ada hari libur karena Arya sudah berjanji pada Budian akan membantunya. Bulan demi bulan Arya lalui dengan fokus pada kuliah dan KTI Budian. Arya semakin dekat dengan Budian karena hasil kerja kerasnya membuahkan hasil, di mana KTI Budian akan ditarungkan di tingkat nasional. Namanya juga ikut dicantumkan dalam KTI tersebut, tapi Arya tidak diikutkan dalam presentasinya. Tak terasa semester 5 hampir berakhir. Ibunya masih dengan tante Ratna, ditambah lagi giliran kakek dan neneknya yang sakit, sehingga mengharuskan ibunya merawat mereka berdua. Begitupun tante Ratna. Bulan demi bulan berjalan, terkadang Arya juga menjenguk ibunya karena saking kangennya. Tapi tak bisa berharap banyak. Arya kadang mengajaknya pulang sebentar, tapi tante Ratna selalu memasang wajah memelasnya dan membuat ibunya tidak tega meninggalkannya sendirian. Apalagi kakek dan neneknya juga masih dalam keadaan yang belum sehat betul. Kalaupun hanya tante Ratna di rumah
Kakek rasanya juga tidak mampu untuk merawat mereka berdua. Dalam jangka waktu 1 minggu, Arya mendapat semua kenyataan-kenyataan pahit, terkuak, tapi melupakan sejenak untuk fokus dengan kuliahnya. Itulah pesan dari ibunya. Tante Ima pun kadang-kadang SMS kepada Arya. Dia mengatakan sudah diperbolehkan Om Niko untuk keluar rumah. Tapi Arya terus menolaknya karena situasi saat itu tidak memungkinkan. Karena Arya tidak pernah tahu keberadaan Om Niko dan apa yang sedang dilakukan. Sekalipun Arya bisa menginap di rumahnya dan Tante Ima memberikan obat tidur lagi, Arya masih menolaknya, takut ibunya akan cemburu. Tante Ima pun memahami itu semua, karena dia juga sebenarnya ketakutan dalam kondisi ini. Demi mengalihkan perhatian dan ambisinya, Arya mengalihkan perhatiannya ke Wicaksono dan Mahesawati, kakek dan neneknya. Dan besok sudah memasuki minggu tenang selama 2 minggu untuk menyambut ujian semester 5. Arya putuskan untuk mencari kakek dan neneknya. Dia berangkat tanpa memberitahukan ibu dan ayahnya kemana Arya pergi. Tak lupa dia membawa uang yang cukup banyak, 50 juta dalam perjalanannya. Dia mengarahkan ke arah barat, melewati daerah rumah kakek dan neneknya dari ibunya, hingga mendarat pada sebuah daerah yang bernama Desa Banyu Sawah. Di desa yang sejuk, belum tercemar asap-asap pabrik ataupun asap kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Karena rata-rata di daerah ini orang-orang menggunakan sepeda. Mau bagaimana lagi, jalan di desa tersebut baru terjamah kerikil, aspal saja belum. Arya menghentikan langkah Revia di sebuah warung dengan dinding anyaman bambu. Sejenak dia beristirahat dan beradaptasi dengan daerah itu. Arya berada di tempat itu tepat pukul 4 sore ketika dia melihat handphonenya. Arya pun memesan kopi hangat untuk dirinya kepada penjual yang terlihat sangat putih, cantik, dan senyuman yang menawan. Segelas kopi wet dengan pemandangan desa yang sungguh luar biasa indah. Warung yang berada di tepi jalan dengan pemandangan sawah, sungai, dan perbukitan nampak melengkapi kekosongan hati ini. Sore semakin larut dalam gelapnya malam. Tapi hingga Arya berada di tempat tersebut, dia memberanikan diri untuk bertanya dan mengobrol dengan penjaga warung tersebut. Dia pun menanyakan di mana letak rumah dari Pak Wicaksono dan Bu Mahesawati. Dia tampak terkejut ketika mendengar nama itu. Tapi Arya tetap santai dalam otaknya, mencoba memikirkan apa yang harus dia katakan ketika nantinya ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dari wanita tersebut. Tapi karena penjual kopi tersebut tidak terlalu mengetahui
Akhirnya dia pun mengajak Arya untuk mampir ke rumahnya. Dia ingin mempertemukan dengan bapaknya. Dari perbincangan itu akhirnya Arya mengetahui namanya adalah Mbak Maya, wanita berumur 30 tahun, berkulit putih, rambut yang panjang hingga punggungnya. Tingginya kurang dari tinggi ibunya, dan wajah ayunan manis yang bisa membuat semua laki-laki tergoda. Hingga akhirnya Arya dan Mbak Maya pulang ke rumahnya. Tepat pada pukul 6 sore, Arya sudah sampai di rumah Mbak Maya. Dia diperkenalkan kepada mereka semua yang ada di rumah. Ayahnya Mbak Maya, Pak Roto, dan satu orang anaknya yang berumur 4 tahun bernama Isti. Malam menjelang tepat pukul 7. Akhirnya Arya berbincang dengan ayahnya Mbak Maya di beranda rumah sederhana dengan teras yang sangat luas. Dan Arya pun mengutarakan tujuan yang sebenarnya kepada Pak Roto. Meskipun pada awalnya Pak Roto itu sangat kaget dengan kedatangan dari Arya tersebut. Dan Pak Roto akhirnya memberitahukan kepada Arya bahwasanya kakeknya pindah ke desa Banyu Biru agar tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan mereka. Dan desa Banyu Biru terletak di balik bukit. Arya harus jalan kaki untuk melewatinya. Paling tidak butuh waktu 4-5 jam untuk mencapai daerah tersebut. Dan di desa itu hanya beberapa penduduk yang tinggal. Mungkin 10-12 kepala keluarga. Lalu Arya pun disuruh untuk ke sana esok hari, dan Pak Roto akan mengantarkan melalui jalan terdekat. Mungkin hanya 2-3 jam bisa sampai di tempat tersebut. Dan Arya pun disuruh tidur untuk mengumpulkan tenaga karena besok adalah perjalanan terberatnya. Malam larut dalam kegelisahan, disertai suara burung hantu yang membuat kami kedinginan. Mereka akhiri semua persapakan mereka. Arya dipersilahkan tidur di kamar paling belakang rumah tersebut. Rumah sederhana terdiri dari ruang tamu, kemudian ruang kumpul keluarga yang lumayan luas. Di samping ruang keluarga terdapat 2 kamar yang berdekatan. Keluar dari rumah di bagian belakang ada pekarangan beralaskan tanah. Kamar mandi dengan sumur tradisional di sebelah kanannya, dan sebuah kamar kosong yang sering digunakan Pak Roto untuk kamar tamu yang menginap. Dulunya itu adalah kamar milik anak lelakinya yang kini sudah tinggal di kota, berada di kiri, tepatnya di depan kamar mandi. Ketika berdiri di tengah-tengah pekarangan atau di antara kamar dan kamar mandi itu, bisa melihat pemandangan sawah kemudian bukit yang indah. Pak Roto mengantarkan Arya ke kamar itu dan meninggalkan dia sendirian. Arya kemudian masuk dan merebahkan diri di kamar yang bersih dari debu tersebut. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya.
Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
itu loh paling.